Info baru terkait kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025, update pada Sabtu 4 Januari 2025 pada hari ini. Bagaimana perkembangan terbaru dari kenaikan gaji di tahun 2025 dari Sri Mulyani ataupun dari pemerintah? Berikut kita sampaikan informasi selengkapnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, pada 2025. Gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan menjadi bagian dari kesejahteraan aparatur negara. Begitu juga dengan pensiunan. Hingga saat ini, tidak hanya PNS, tetapi juga pensiunan juga berharap terkait dengan kenaikan gaji ini. Jika dilihat estimasi atau gaji pokok dan tunjangan untuk PNS dan P3K yang telah cair di Januari ini masih berpatokan menggunakan skema yang lama di tahun 2024. Kalau kita lihat berdasarkan aturan yang lama, untuk PNS golongan 1 di 1D memiliki gaji pokok hingga mencapai 2.900.400, sedangkan untuk golongan 2 mencapai 4.125.600, lanjut ke golongan 3 mencapai 5.180.700, dan golongan 4 mencapai 6.373.200 rupiah. Sedangkan untuk P3K, golongan tertingginya bisa mencapai 7.329.900 rupiah. Adapun beberapa tunjangan lainnya yang diberikan seperti tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan tentu juga menjadi tambahan yang akan didapatkan. Begitu juga dengan pensiunan. Kalau kita lihat berdasarkan aturan yang lama atau aturan yang 2024, gaji pensiunan bisa mencapai 4,9 jutaan untuk gaji pokok saja, di luar tunjangannya. Sebelum kita membahas terkait dengan kenaikan gaji jauh lebih dalam, ternyata pemerintah memberikan informasi terbaru usai Lebaran 2025. Otorita IKN membeberkan persiapan pemindahan ASN termasuk pegawai negeri sipil, PNS ke IKN selepas Lebaran 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebutkan pihaknya tengah bersiap. Selain hunian untuk PNS, mereka juga menyiapkan sejumlah prasarana. Kami menyiapkan prasarana, hunian, kantornya, kemudian ekosistemnya, bebernya usai bertemu Menteri ATR Nusron Wahid di Kementerian ATR BPN. Basuki juga menjelaskan persiapan hunian para abdi negara itu, misalnya dari proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha bersama PT Intiland Development, mengatakan ada 109 rumah tapak yang disiapkan untuk ASN yang pindah ke IKN. Di sisi lain ada 8 tower tambahan yang disiapkan BUMN, PT Ninda Karya. Rencana pemindahan ASN ke IKN mulanya dijadwalkan pada Januari 2025. Ini sesuai dengan pernyataan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Kendati demikian, rencana tersebut molor dan diundur ke April 2025. Ini bertepatan dengan momen setelah Lebaran tahun depan. Nah, itu ya. Kemudian kita kembali lagi ke kenaikan gaji di tahun 2025. Berdasarkan data terakhir yang kita himpun dari Sri Mulyani bahwa kenaikan gaji di tahun 2025 telah masuk ke dalam KEM PPKF tahun 2025, yang mana anggarannya sudah disiapkan. Indonesia memiliki banyak pegawai negeri sipil. Setiap PNS itu memiliki gaji dan tunjangan yang beragam. Gaji dan tunjangan yang beragam tersebut disesuaikan dengan tingkat golongan masing-masing dari setiap orang. Tentunya golongan seseorang dengan yang lainnya tidaklah sama. Golongan PNS yang lebih rendah akan memiliki gaji dan tunjangan yang lebih rendah. Begitu juga dengan pensiunan. Golongan yang rendah akan memiliki gaji yang rendah juga. Selain menentukan gaji dan tunjangan, tingkat golongan pensiunan PNS ini juga berbanding lurus
dengan seberapa besar tanggung jawab yang diemban. Tentunya hal ini sudah layak. Semakin tinggi golongan, semakin tinggi gaji dan tunjangan, dan semakin tinggi pula tanggung jawab yang harus dipenuhi. Umumnya seorang PNS dengan tingkatan golongan lebih rendah bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, asal memenuhi beragam persyaratan yang telah ditentukan. Di luar semua itu, semua gaji PNS, baik itu golongan terendah, yang berlaku di kalangan pegawai negeri sipil untuk 2025, kalau kita lihat, di golongan rendah 1A mendapatkan hingga 2.522.600, 1B mendapatkan hingga 2.670.700, 1C mendapatkan hingga 2.783.700, dan 1D mendapatkan hingga 2.900.400 rupiah. Berdasarkan data yang kita himpun hingga hari ini, pemerintah masih belum menerbitkan regulasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Jadi berdasarkan data yang kita himpun pada Sabtu 4 Januari 2025 ini, di pagi hari, pemerintah masih belum menerbitkan terkait dengan aturan atau regulasi di kenaikan gaji di tahun 2025, baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Gaji PNS golongan terendah dinilai akan cukup jika seorang PNS hidup di kota dengan UMR yang rendah, seperti Yogyakarta atau Solo. PNS yang hidup di kota-kota tersebut agaknya akan mampu bertahan hanya dengan gaji tanpa menggunakan tunjangan. Namun bagi PNS golongan ini yang hidup di Jakarta, tetap bisa tenang, karena selain gaji, beragam tunjangan yang ada bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, terkait dengan kenaikan gaji yang memang masih dinantikan oleh para PNS ataupun pensiunan, tentu kita selalu memantau perkembangan terbaru dari Sri Mulyani ataupun Prabowo terkait dengan regulasi kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Sri Mulyani pun memberikan saran agar kita mulai untuk merambah ke dunia saham ya. Jadi tidak hanya berkutat kepada tabungan secara konvensional, mulailah berinvestasi, salah satunya menggunakan saham dan yang lain. Jadi jangan hanya menabung di bank atau menabung di rumah dan disimpan uangnya begitu saja. Nah, itulah saran-saran dari beberapa ekonom. Bahkan investasi ini hendaknya diajarkan mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Jadi bagaimana konsep-konsep dasar investasi ini, tidak hanya menabung biasa, tetapi juga berinvestasi, membuat kehidupan semakin terjamin karena mendapatkan keuntungan yang menggiurkan di kedepan harinya. Nah, itulah informasi kita terbaru di Sabtu 4 Januari 2025.